Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Kali ini saya akan nge-review materi yang udah dikasih sama Ibu Hana hari ini, yaitu hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Hal yang paling utama, kita sebagai motivator harus menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba agar anak tetap memiliki minat yang tinggi untuk terus belajar. Dan yang kedua, tumbuhkan di dalam diri bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada orang tua atau orang dewasa. Maka kita harus menghargai apa saja yang anak inginkan, apa saja yang harus kita jalani kewajibannya sebagai orang tua untuk anak, yaitu memberikan pembelajaran atau ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga, kita harus memahami apa itu bagan kurikulum Bimba, syarat apa saja yang harus terpenuhi agar anak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke tahap yang lebih tinggi. Ada 2 tahap di dalam kurikulum Baca Bimba AIWO, yaitu tahap persiapan atau tahap verbal dan tahap awal atau tahap simbol. Ada 5 poin penting untuk apakah anak dapat bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke tingkatan berikutnya, yaitu syarat, yaitu apakah anak sudah terpenuhi atau belum syaratnya. Selanjutnya tujuannya, anak sudah paham atau belum. Lalu caranya dilakukan berulang-ulang dengan menyenangkan agar anak ingin selalu mengulang apa saja yang sudah ia pelajari. Selanjutnya evaluasi, yaitu sudah tercapai atau belum syarat-syarat yang harus terpenuhi. Selanjutnya paham, anak sudah paham atau belum sebelum menjalankan tingkatan selanjutnya. Apa itu tahap persiapan verbal? Tahap persiapan verbal adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf dan kata dan kalimat secara verbal. Medianya itu apa saja? Yaitu media pembelajar utamanya adalah yang pertama labimba atau lagu Bimba, selanjutnya bahasa Bimba. Apa tujuan utama motivator mempelajari materi ini? Maksud saya materi verbal ini, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal huruf. Setelah tujuan utamanya tercapai, lalu motivator akan melanjutkan ke tujuan khusus, yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf. Dan kita juga harus mempelajari cara bermain modul. Lalu tujuan khusus evaluasi sumatif 1 yaitu mampu membaca kata sederhana tanpa dibantu. Kita sebagai motivator harus tetap selalu menerapkan fun learning kepada anak agar anak tetap selalu minat, selalu ingin mengulang apa saja yang telah ia pelajari dari motivatornya, agar anak tidak bosan, agar anak tidak merasa wah saya ini terlalu terkekang, saya harus belajar, tanpa motivator atau orang tuanya tahu bahwa anak itu sedang ingin bermain. Maka dari itu kita tidak boleh memaksakan apa kehendak kita untuk anak, yaitu justru kita harus mengikuti kemauan anak itu ingin kemana nih, ingin apa dulu, ingin belajar dulu atau bermain dulu. Karena anak sama saja seperti kita halnya orang dewasa, anak itu memiliki mood yang berbeda-beda. Kadang ia merasa, lagi tidak ingin belajar nih, ingin bermain saja. Oke, kita ikuti kemauan anak, kita ajak bermain dulu, kita ajak bernyanyi. Kita harus mengikuti dan harus menanyakan apa kesukaan anak nih, apa yang benar-benar ia minati nih. Lalu kita harus tetap
mengajarkan apa mengajarkan baca-bacaan, walaupun kita harus mengambil hatinya dulu dengan bermain, dengan bernyanyi, tapi kita harus tetap menjalankan fun learning yang penting agar anak tetap, wah saya di sini nih bahagia nih, gurunya, motivatornya menghargai apa kemauan kita, apa keinginan kita, tidak memaksakan. Jadi anak itu tidak takut untuk belajar terus, datang ke bimbel lagi setiap 3 kali dalam seminggu. Di bimba itu sendiri, kita sebagai motivator harus tetap ceria, harus tetap tersenyum di depan anak-anak, agar anak tidak mikir, kenapa nih gurunya, kenapa, kok cemberut aja, kenapa ya. Jadi anak itu nggak ikut-ikutan, ya udahlah bu gurunya juga diem aja, nggak ceria, jadi ya udahlah saya juga mau males-malesan aja, nggak mau datang lagi ke bimba, nggak mau belajar lagi sama ibu guru yang ini. Makanya kita harus istilahnya tuh, kita harus mengambil hatinya dulu, apa nih kesukaannya gitu. Jadi itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan. Apabila penjelasan saya ini kurang, mohon dimaafkan. Segitu saja videonya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.